Pernahkah kalian sholat subuh pada pagi menjelang? Sholat subuh bisa dianalogikan seperti tombol starter pada kendaraan. Tubuh manusia mengalami cortisol awakening response menurut House dan Tokira tahun 1999. Hal ini membuat tubuh lebih siaga dan konsentrasi meningkat. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Artinya, laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surat Al-Isra ayat 78 menegaskan keistimewaan sholat subuh karena disaksikan oleh malaikat. Penelitian modern pun menunjukkan bahwa waktu subuh bertepatan dengan fase tubuh mengalami peningkatan hormon kortisol yang membuat seseorang lebih siaga dan fokus. Hal ini menunjukkan keselarasan antara perintah Allah dengan manfaat nyata bagi kesehatan manusia. Pernahkah kalian sholat lalu sadar bahwa gerakan sholat, ruku dan sujud ternyata mengajarkan kita matematika? Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu beruntung. gerakan ruku dan sujud ternyata bisa kita pelajari dengan matematika. Tahukah kalian apa itu sudut? Sudut adalah bentuk geometris yang dibentuk oleh dua sinar garis. Sudut terbentuk ketika terjadi perpotongan antara dua garis lurus. Terdapat 3 jenis sudut, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Seperti apakah sudut siku-siku itu? Yaitu ketika suatu garis horizontal berpotongan secara lurus dengan garis vertikal. Lalu bagaimana dengan sudut lancip dan sudut tumpul? Sudut lancip ketika sudut siku-siku diperkecil, artinya sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul ketika sudut siku-siku diperbesar, artinya sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat. Sekarang, ayo kita amati besar sudut pada gerakan ruku dan sujud ketika sholat. Dalam gerakan ruku, posisi punggung rata sejajar dengan lantai, sementara kaki tetap lurus berdiri. Jika kita bayangkan garis lurus dari kaki ke punggung, maka terbentuk sudut 90 derajat. Berarti, sudut yang terbentuk itu adalah sudut siku-siku. Gerakan ruku menuju i'tidal, kaki tetap lurus berdiri, sedangkan posisi punggung lebih dari 90 derajat. Jika ditarik garis dari kaki ke punggung, maka pada gambar didapat sudutnya adalah 140 derajat. Maka sudutnya ialah tumpul. Dalam gerakan sujud, dahi, telapak tangan, lutut, dan kaki menyentuh lantai. Tubuh condong ke depan sehingga membentuk sudut yang lebih kecil dari ruku. Jika ditarik garis dari lutut ke pinggul lalu ke punggung, maka terbentuk sudut 35 derajat. Maka sudut yang terbentuk ini adalah sudutnya lancip. Alhamdulillah, kita sudah belajar bahwa ruku dan sujud bukan hanya ibadah, tetapi juga mengajarkan kita konsep sudut dalam matematika. Ruku membentuk sudut 90 derajat siku-siku. Gerakan saat ruku menuju i'tidal membentuk sudut 140 derajat tumpul, dan saat sujud membentuk sudut 35 derajat lancip. Dari sini kita tahu bahwa matematika bisa ditemukan dalam gerakan sehari-hari, bahkan dalam ibadah.
Sekarang saatnya kita tes kemampuan kalian melalui Quizizz. Kalian bisa ikut quiz ini dengan men-scan QR code di layar atau memasukkan kode game yang ada di bawah ini. Yuk coba sekarang, siapa yang paling cepat dan paling tepat jawabannya.